hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, memberikan nikmat taufik, hidayah, kesempatan, keberkahan dan nikmat lain-lainnya sehingga kita masih dapat menjalankan amal taat, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa selalu kita berkirim salam dan sholawat kepada Rasul kita, Nabi kita, pemimpin kita, idola kita, kecintaan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat Nabi, dengan mempelajari sejarah Nabi, maka hati kita akan menjadi hidup. Mengenal, mempelajari, mengambil ibrah, manfaat dari sejarah perjalanan orang-orang yang saleh, maka itu pun menjadikan hati kita hidup. Mudah-mudahan semua kita dijadikan oleh Allah adalah hati yang hidup, yang senang dengan kebaikan, yang cinta dengan hal-hal yang baik, dan suka berkumpul bersama orang-orang baik dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah memulai bahasan kita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu adalah cita-cita setiap manusia. Semua manusia dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam warna kulit, dari berbagai macam bangsa, suku, maka mereka berharap untuk bisa bahagia. Tapi kebahagiaan itu terkadang mereka tidak bisa dapatkan karena mendapatkan jalan yang keliru, cara yang salah. Maka kemarin alhamdulillah kita sudah mulai bahwasanya bisanya kita bahagia itu adalah fi ma'rifatin diyan, mengetahui daripada agama, aturan-aturan agama, norma-norma agama, perintah agama, larangan agama diketahui, dipelajari, dipahami, kemudian wa ta'atur rahman bi fi'li ma amara bihi fi sirri wal i'lan. Setelahnya diamalkan, pengetahuan kita yang telah didapatkan itu diamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan sedang beramai-ramai. Wa tarku ma naha anhu, kemudian meninggalkan larangan Allah. Apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang dibenci oleh Allah ditinggalkan, apa yang tidak diridhoi oleh Allah dijauhi. Kemudian mimma yata'allaq bil qulub wal abdan, kemudian hal-hal yang memiliki kekaitannya dengan kebaikan, kemanfaatan, kesehatan, keselarasan hati dan badan. Maka kelanjutannya adalah wa nabda'u bi islahil qulub fa innaha manbahun kullu ihsanin wa kullu ismin wa udwan. Pangkal semua untuk kita bisa tercapainya kepada kebahagiaan itu adalah dengan memperbaiki hati. Karena hati ini wi'ah, tempat wadah,
hati kita, jantung kita yang kita bahasakan dengan hati qalbu adalah merupakan pangkalnya, tempatnya, wadahnya, maka dia harus terlebih dahulu diislah, diperbaiki, dibenari. Macam kalau kita punya mobil, kalau mobilnya sudah sehat, nak dibawa jalan kebun, tidak baca. Nak bikin nyaman kita, tidak baca. Nak dibawa jalan jauh, kuatir. Nak dijual, hargamu murah, karena mesinnya rusak. Maka harus dibenerin dulu, disehatkan dulu, sehingga mesinnya kembali prima. Maka begitu juga hati. Beragama kita ini akan menjadi baik, beragama kita ini akan menjadi benar kalau soal di hati ini sudah menjadi baik dan benar. Maka asas daripada amal itu telah diajarkan dalam Islam adalah niat, dan niat itu tempatnya adalah di hati. Tak kalah niat telah baik diikuti dengan amal yang baik, maka menjadi kebaikan. Tak kalah dia mempelajari agama ini, memahami agama ini untuk mencari kedudukan dunia, maka bukan hal yang baik. Pintarnya dia beragama, hebatnya dia beragama, maka itu tidak menjadikan dia semakin baik, bahkan menjadi hal yang merusak dirinya dan orang lain. Jadi islahul qulub adalah sangat penting, karena hati itu tempatnya, wadahnya. Saat tempatnya kotor, nih wadahnya, saat tempatnya kotor, walaupun diisi dengan air yang bening, yang bersih, jadi kotor. Ilmu itu adalah sesuatu yang suci, yang bening, maka tempatnya pun harus bening, harus bersih dari berbagai macam noda, dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik yang di dalam hati kita ini semua ada. Sebagaimana yang difirmankan Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami anugerahkan ke dalam hati setiap manusia al-fujur, sifat-sifat yang tidak baik ada dalam hati kita. Wa taqwaha, sifat-sifat yang baik. Hasud dalam hati kita ada, harus dibersihkan. Dengki dalam hati kita ada, harus dibersihkan. Sombong dalam hati kita ada, harus dibersihkan. Dongkol dalam hati kita ada, harus dibersihkan. Segala macam sifat-sifat yang tidak baik ya harus dibersihkan. Maka membersihkan hati itu adalah bagian daripada islahul qulub, memperbagusi daripada hati. Fa inna manba'u kulli ihsanin, karena yang namanya hati itu tempatnya bertumbuh kullu ihsan, setiap kebaikan, wa kullu ismin, dan dosa, wa permusuhan. Jadi di hati itulah letaknya. Nak jadi orang baik di mana? Pangkalnya hati. Nak jadi orang jahat, pangkalnya di mana? Di hati. Nak banyak musuh, banyak kawan, pangkalnya
di hati. Ada orang banyak kawan karena baik hati. Ada orang banyak musuh karena busuk hati. Di mana orang punya musuh? Tetangga dimusuhi karena hatinya busuk. Hatinya tidak bagus. Tapi kalau hati orang yang bagus, hati orang yang sehat, dimanapun dia berada, di situ dia punya saudara, di situ dia punya kawan. Orang yang tidak kenal dengan hati yang baik jadi saudara kandung. Kalau hatinya busuk jadi musuh. Jadi ini penting nih, ya. Manbah tempat bertumbuhnya kebaikan, keburukan dan permusuhan adalah di hati. Fa innal quluba idza salaha bil ma'rifah wal iman salahul jasadu kulluh bil ta'ah wal in'an. Karena sesungguhnya hati idza salaha bil ma'rifah, apabila telah diperbaiki dengan pengetahuan kepada Allah. Kenal dia Allah. Siapa Allah? Allahu Rabbuna khalaqa kulla syai'. Tuhan kita yang menciptakan segala sesuatu. Dia tahu siapa dirinya dan siapa Allah. Sehingga dikatakan dalam satu ungkapan, man arafa rabba arafa nafsah. Siapa yang kenal dengan Tuhan, yaitu Allah, maka dia akan kenal dengan man arafa rabba arafa nafsah. Siapa yang kenal dengan Allah, maka dia akan kenal kepada dirinya. Ya. Kita akan tahu dengan diri kita, kadar kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, akan tahu diri maksudnya. Tahu diri. Manusia ini kan tidak tahu diri kalau dia tidak mengenal Allah. Contoh kasus ada orang itu siang malam berbuat dosa. Tinjuk rezeki, tinjuk nikmat yang banyak, tambah jadi dosa. Inilah orang yang tidak tahu diri. Ya, macam misalnya ini agak ekstrim, tapi mudah-mudahan dengan ekstrimnya misal ini bisa menjadikan lebih mudah paham kita. Kita punya anjing, tinjuk makan tiap hari, akhirnya gigit. Nah, kira-kira macam itulah. Tahu diri lagi. Dasar anjing binatang memang betul. Tapi bagaimana dengan manusia? Ketika manusia ini sudah diberikan berbagai macam nikmat, fasilitas oleh Allah gratis, kemudian menjadi musuh Allah, mana kira-kira lebih dino anjing atau manusia? Maka ini menjadi pemahaman kita bersama bahwasanya ya adalah hati ini menjadi sangat penting. Dengan kita mengenal Allah, kita akan kenal kepada diri kita. Wal iman, begitu juga iman. Sehingga iman itu adalah merupakan tempatnya di hati. Iman itu akan menjadikan hati menjadi bersinar. Iman itu akan membuat hati itu menjadi bercahaya. Iman itu adalah merupakan lenteranya hati. Lenteranya hati adalah iman. Setelah itu adalah ilmu. Maka orang yang punya iman, hatinya akan menjadi terang, bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Akan paham dia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu hal, langsung dengan imannya tadi dia melakukan perintah tanpa banyak bertanya. Kenapa Allah ini perintahkan ini, perintahkan itu?
Nah, kalau orang melakukan sesuatu tidak banyak bertanya, itu berarti dia melakukannya itu dengan dasar iman, yakin. Ya, yakin. Tapi kalau masih banyak bertanya, belum dengan iman. Taraf dia melakukan itu dengan tingkatan ilmu pengetahuan. Ada manfaat, kalau digabung tidak dapat manfaat menurut dia tinggal. Nah, jadi penting iman dan ilmu itu tidak bisa ditinggalkan. Mana yang lebih tinggi makamnya? Iman itu. Ya, iman itu bagi seseorang yang dia menjadi taklif terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu sudah menjadi baik, sudah menjadi benar, salahal jasad kullu, maka jasad kita ini pun akan menjadi baik. Matanya jadi baik, telinganya jadi baik, omongannya jadi baik, tangannya jadi baik, kakinya jadi baik, karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, matanya jadi buruk, telinganya jadi buruk, mulutnya jadi buruk, tangannya jadi buruk, kakinya jadi buruk. Ada wong lagi jualan, kaki limu, belum ada pelaris, dasar kaki buruk tadi dipijak. Iya, dasar kaki buruk tadi tendang. Kalau kakinya tidak buruk, tak tahu dia nak tendang nak ninja tadi. Dia tahu ini manusia, belum makan, belum ada pelaris. Dia dapat duit itu untuk makan hari bulan. Tapi kalau kakinya buruk tadi, kalau kakinya buruk, sebab hatinya buruk, ditijak itu disepak. Jangan, auzubillah min dzalik. Cukup aja kan kalau kita dalam keadaan seperti itu, dalam posisi seperti itu. Jadi memang hidup itu kadang-kadang harus kita banyak refleksi diri. Artinya dibayangkan dengan kita, dibayangkan lagi dengan kita. Sebelum digawin dengan uang, bayangkan dulu dengan kita. Nah, kebayang sama kalau cari itu dengan kau, insya Allah akan lebih berhati-hati kita di dalam bersikap dan berbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bitaati wal iz'an, dengan ketaatan dan kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasada al-qalbi wa idza fasada al-qalba bil jahli wal kufran fasada al-jasad kulluh bil 'asi wa tughyan. Apabila hati ini menjadi rusak dengan kebodohan, tak kata ilmu, ngaku wong berbuat keliru, berbuat salah karena dia bodoh. Kalau dah bodoh, dah kalah dia berbuat itu. Jadi kebodohan itu memang faktor yang paling terbesar terhadap berbagai macam tindakan kriminalitas. Jadi ada sebuah penelitian sosiologis yang mana dari hasil penelitian itu menyebutkan faktor terjadinya kriminalitas itu adalah kebodohan. Yang kebodohan itu adalah mengakibatkan kemiskinan. Maka kemiskinan itu seperti lingkaran setan. Dia tidak akan bisa keluar dari lingkaran itu kecuali diberikan pendidikan. Jadi sangat penting pendidikan itu. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kebodohan itu mengakibatkan kemiskinan. Kalau tidak bodoh tidak jadi miskin. Itu teori sosiologi ya. Itu teori sosiologi berdasarkan eksperimen atau penelitian sosial. Jadi kebodohan mengakibatkan kemiskinan. Yang akibat daripada kemiskinan ini menjadikan terjadinya tindakan kriminalitas. Semakin banyak orang bodoh, artinya semakin banyak orang miskin. Semakin banyak orang miskin, maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas itu maksudnya kejahatan, perampokan,
pembohongan, pembunuhan, pemerkosaan. Nah, itu namanya tindakan kriminal. Maka ini ibaratkan lingkaran setan. Tidak akan bisa keluar dari generasi ke generasi dari lingkaran ini kecuali adalah diberikan pendidikan. Sehingga kalau orang tuanya miskin itu cenderung anaknya miskin. Ya, itu teori sosiologi Pak ya. Cenderung anaknya miskin. Sehingga dari anak miskin melahirkan anak miskin. Sehingga susah dia nak keluar dari lingkaran itu kecuali dia diberikan pendidikan, menghilangkan kebodohannya yang akhirnya dia bisa keluar. Nah, maka bahwasanya kebodohan itu sangat memiliki hubungan yang kuat terhadap kejahatan dan penyimpangan. Apalagi bodoh dengan agama, tak pahamnya dia dengan agama. Tak ngertinya dia dengan aturan-aturan agama. Hidup ini landas baik. Hidup ini indah hati aturan. Ya, hati lo halal, haram, hantam. Hak aku, hak kamu, hak aku. Nah itu kan. Karena tak ngerti pemahaman terhadap agama ini, sehingga menjadi orang yang kejam, menjadi orang yang sadis, menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan, hatinya menjadi gelap. Maka penting sekali wal kufran, kekufuran itu pun menjadi gelapnya hati, susah untuk bersikap adil. Jadi kalau Bapak mau berharap keadilan dari kekafiran itu susah. Bagaimana akan bersikap adil dari kekafiran? Karena keadilan itu hanya bisa terjadi adalah dengan keimanan dan kesolehan. Orang iman, orang soleh baru dia bisa beradil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Kalau tidak baca tempatkan sesuatu pada tempatnya, maka susah untuk adil. Jadi penting sekali. Nah, dalam kenyataan hidup ini jadi satu persoalan juga. Ketika kita ini Islam tapi tidak menerapkan nilai Islam, Islam tapi aturan nilai ajaran Islam itu tidak kita turuti, tidak kita laksanakan. Ada orang yang secara keyakinan dia tidak berislam, tapi secara praktek dia berislam. Jujur, bersih, rapi, bertanggung jawab, itu kan nilai Islam. Secara keyakinan dia tidak Islam, tapi secara praktek dia menerapkan nilai Islam. Maka dia mendapatkan kemajuan, perkembangan. Nah, kalau tidak, yang Islam tapi tidak menerapkan nilai Islam tidak ada. Karena antara hati dengan praktek itu harus sejalan. Nilai manfaatnya adalah ketika sesuatu yang kita yakini kita praktekkan itu akan menjadi dahsyat yang double. Wong tidak yakin tapi mempraktekkan bisa mendapatkan manfaat. Ya, mana lagi dengan orang yang punya keyakinan kemudian dia praktekkan keyakinan itu double manfaat. Sehingga interval atau jarak yang bisa ditempuh kalau yang cuma praktek tapi tidak yakin itu antara bilangan 1 sampai dengan 9. Orang yang yakin kemudian dipraktekkan itu bisa dari 1 sampai 100. Kan itu terbukti bagaimana Rasulullah membangun peradaban Madinah itu dalam waktu yang singkat tapi berhasil
mengagungkan ya, dari setiap masa, baik di masa Rasul ataupun sampai sekarang, orang-orang terkagum-kagum betapa hebat dan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hati menjadi rusak dengan kebodohan dan kekufuran, maka fasadal jasad, jasad kita ini, badan kita ini akan menjadi rusak kullu, seluruhnya, bil ma'asi wa dughyan, bil ma'asi wa dughyan, dengan perbuatan dosa dan kedurhakaan. Jadi kita akan berbuat dosa karena apa? Kebodohan dan kekufuran. Kita akan berbuat kedurhakaan dengan kebodohan dan kekafiran. Akan dilakukan. Maka memperbaiki hati adalah hal pokok pertama yang perlu kita perbuat. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka kita untuk bisa bahagia tadi, apa yang perlu kita perbaiki? Salahul ajsadi, memperbagusi jasad. Jadi hati sudah bagus, jasadnya pun harus bagus. HP bagus, casingnya juga bagus. Jangan HP-nya bagus, casingnya buruk. Sang uang HP buruk. Jadi antara isi dengan bungkus itu harus sepadan. Ya, harus sepadan, harus sejalan. Kita jual makanan, contoh makanannya lemak, rotinya lemak, tapi bungkusnya tidak bagus, menarik kan? Menjadi ketertarikan orang tidak. Tapi kalau misalkan makanannya lemak, rotinya lemak, bungkusnya bagus, mau tertarik, nyoba, oh itu akhirnya jadi langganan. Maka memperbagusi jasad itu dorban dengan dua cara. Ahadu makin antara keduanya adalah qasir, yang ringan, yang ringkas, ruku' was sujud, seperti melakukan ruku' dan sujud. Ya. Kita ruku' sujud itu sama cak olahraga, Pak. Ya, jadi kalau bapak-bapak mati, ibu-ibu mati jam smart swot itu kalau kita olahraga jalan pagi ataupun kita berlari, angka detak jantung kita itu 90 sampai 100 lebih. 90 sampai 100 lebih. Cepatnya kita punya pacu jantung tadi. Jadi pacunya jantung tadi dari 90 100 lebih. Nah, ketika sholat selesai sholat, kita tengok pacu jantung kita itu sama seperti orang yang sedang berolahraga. 90 dan 100 lebih. Kita ruku, kita sujud, ya, kita baca ayat-ayat tadi, ternyata sama halnya kita sedang berolahraga. Belum diukur berapa kalori yang keluar, ya, berapa energi yang kita keluarkan daripada setiap rakaat itu. Ya pasti ada, karena secara pacu jantung meningkat. Kalau kita sedang duduk santai macam ini, yang normal 70 sampai 80. Ya, kalau yang senang olahraga bilangannya itu 60, 65 sampai 75. Tapi yang kalau jarang olahraga, nah itu biasanya angkanya 70 sampai 80. Tapi kalau misalkan yang sedang duduk bela 90 100, nah perlu dibawa ke dokter. Ya, perlu diperiksa itu kayak jadi bisa penyakit gitu jadinya. Ya, nah kok cepatnya jantung ini. Ternyata ada utang belum dibayar. Yang punya utang, yang utang itu duduk di situ. Nah, itu. Ya. Jadi perlu
kalau misalkan tidak normal perlu dicek ya, supaya sehat. Jadi ternyata rukuk dan sujud itu adalah merupakan terapi badan. Kita sedang mengolahragakan badan kita untuk sehat. Wasani muta'ad kal afwi wal judi. Ya. Kemudian yang panjang adalah dengan apa? Memberikan maaf dan bersikap lapang dada. Memberikan maaf. Ternyata memberikan maaf dan berlapang dada itu nyehatkan badan. Bapak Ibu, wong yang banyak penyakit itu wong yang terlalu gampang menyalahkan wong lain. Ya, sehingga akhirnya kena penyakit liver. Ya, liver itu saya baca-baca ternyata pangkalnya banyak tertekan perasaan. Sehingga hatinya menjadi bengkak, livernya menjadi bengkak. Jadi memberikan maaf, menjadi orang yang berlapang dada itu sehat. Ya, menjadi orang yang sehat. Tapi kalau gawenya nak mempermasalahkan masalah yang besar tambah besar, yang kecil jadi besar, yang tidak dicari-cari, nah dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bakal cepet dia mati. Ya, kalau tidak mati cepet, ya penyakitan. Jadi perlu dalam waktu yang panjang adalah dengan memberikan maaf dan berlapang dada. Dalam waktu yang singkat yaitu dengan melaksanakan rukuk dan sujud. Hal itu menjadikan jasad kita, fisik kita, badan kita sehat. Mudah-mudahan kita praktekkan. Ya, sehat hati, sehat badan. Sehat hati dengan mengenal Allah, beriman, ya, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian sehat badan dengan banyak melakukan sholat, kemudian menjadi jiwa pemaaf. Insya Allah sehat luar dalam. Itu baru bagian dari insya Allah. Kita akan melanjutkan kepada bagian yang lainnya di dalam kitab ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak semua hari ini. Siapa meninggal?